Selamat pagi, selamat hari, tepatnya hari Selasa, sekarang tanggal 8 April, saudara ya, tidak terasa. Baik, pembacaan firman Tuhan, kita sudah deklarasikan, sebelumnya kita berdoa, sebelum kita membaca firman Tuhan dan masuk kepada firman Tuhan. Saya akan banyak membaca hari ini, saudara, firman Tuhan. Diambil dari Lukas 22, kita baca satu pasal. Dari ayat 1 sampai 71, saya percaya ada kuasa ketika pembacaan firman Tuhan. Firman ini berkuasa. Aku percaya firman ini firman Allah sendiri. Alkitab adalah firman Allah sendiri yang akan mengubahkan hidupku, membuat hidupku diberkati, penuh mujizat, dan melangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, saatnya kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu. Satu pembacaan firman Tuhan kami lakukan, kami merenungkannya. Tuhan bekerja, Roh Kudus Kau bekerja, ambil alih. Bekerja pribadi, lepas pribadi. Nyatakan apa yang mau menjadi pesan-Mu pagi ini. Dan setiap yang sakit juga bersamaan dengan firman-Mu diberitakan, dibacakan, direnungkan, ada kesembuhan mengalir saat ini. Ada kesembuhan yang daripadamu yang mengalir. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala benteng musuh, pertahanan musuh, keangkuhan manusia dihancurkan, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu, sembunyikan hamba-Mu ini terutama di bawah kuasa salib-Mu. Hikmat, pengertian, pengetahuan Kau berikan, karena daripada mula itu keluar. Hamba minta dan terima di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Selamat pagi yang di TikTok, selamat pagi semuanya. Kita akan baca firman Tuhan. Mungkin saya sedikit minum dulu ya saudara. Ya. Lukas 22, demikian firman Tuhan. Rencana untuk membunuh Yesus. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Ini Lukas 22 ayat 1. Sudah dekat, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus. Sebab mereka takut kepada orang banyak. Dari ayat 3 sampai ayat 6 ini perikopnya tentang Yudas mengkhianati Yesus. Lalu masuklah iblis ke dalam Yudas. Jadi iblis yang merasuki Yudas karena dia mungkin tidak menjaga hatinya ya saudara. Yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 rasul. Yudas pun pergi kepada imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Jadi Yesus begitu dicemburui oleh orang-orang ahli Taurat ini ya, karena dianggap suatu ancaman besar bagi mereka. Dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka gembira dan sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ya. Ia menyetujuinya dan mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan orang banyak. Jadi mereka sudah berunding saudara ya. Kemudian dari ayat 7 sampai ayat 13 perikopnya ini berisi tentang persiapan untuk makan Paskah. Kemudian tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari ketika orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus mengutus Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kami masuk ke dalam kota, seseorang yang membawa kendi berisi air akan menjumpaimu. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama murid-muridku agar dapat makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar dan yang sudah lengkap.
Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Mereka pun berangkat dan mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Wow, luar biasa. Saudara, saya sambil minum juga ya saudara ya. Penetapan perjamuan Tuhan ini dari Lukas 22 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, penetapan perjamuan Tuhan. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama kamu sebelum aku menderita, sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai hal itu digenapi dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga dilakukannya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Kemudian Lukas 22 ayat 24 sampai dengan 38 ini perikopnya berjudul percakapan waktu perjamuan Tuhan, The Last Supper ya saudara. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda, dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu, sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi kedua belah suku Israel. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku.
Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong perbekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa yang tertulis ini harus digenapi padaku. Ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, lihatlah ini 2 pedang. Jawabnya kepada mereka, sudah cukup. Nah, kita akan berbicara di Taman Getsemani ayat 39 sampai 46. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sejauh lemparan batu. Lalu ia berlutut dan berdoa, ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Lalu seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya dan memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat susah dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Sesudah bangkit dari doa dan ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Oke, kalau dari sini mungkin kita akan membahas di Taman Getsemani, saudara. Saya akan beri judulnya tentang doa yang tidak tertidur. Saya ambil dari katanya kepada mereka, kenapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah. Jadi topik hari ini, kekuatan doa yang tidak tertidur. Perikop yang sama kita bisa membaca dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Mungkin saya akan baca ya. Matius 26 ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ayat 36 sampai 46. Ini juga judulnya di Taman Getsemani, saudara. Saya mungkin akan pakai pensil warna lagi, saudara. Oke. Kemudian sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini. Sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Ia mulai merasa sedih dan gelisah, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu di hadapanku, tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kendaki. Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Jadi kalau dulu roh memang penurut tetapi daging lemah. Seperti itu, saudara. Tapi ada terjemahan baru diterjemahkan tapi inti maknanya sama.
Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Bayangkan Yesus sampai berdoa 3 kali, saudara ya. Berdoa untuk ketiga kalinya. Dengan mengucapkan doa yang sama, sesudah itu ia datang kepada mereka murid-muridnya dan berkata, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Lihat, saatnya sudah tiba Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Saudara, jadi Yesus menjawab sampai berdoa 3 kali. Kalau di kitab Lukas dia titik-titik darah keringatnya karena hemodiatris ya, lupa, saudara. Ini membuktikan Yesus sangat stres berat, saudara ya. Kemudian kita membaca juga dari Markus ya, ini kata-kata yang sama, mungkin kita akan bahas dari Markus 14:32-42 ya. Kita baca apa yang beda dari kitab Injil ini. Markus 14:32-42 ya. Ini Markus 14:32-42 di Taman Getsemani ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia mulai merasa sangat susah dan gelisah. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu berlalu darinya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, segala sesuatu mungkin bagimu, namun ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Lalu ia kembali dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga walau 1 jam saja?" Nah, ini di sini ada kata-kata yang sama. "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang sama. Ketika ia kembali lagi, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu yang harus mereka katakan kepadanya. Untuk ketiga kalinya ia kembali dan berkata kepada mereka, "Masihkah kamu tidur dan beristirahat? Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Jadi saudara, kalau kita membaca dari Matius ya, tadi kita sudah membaca Lukas ayat 1-46, lalu kita membaca Lukas 22 ayat 39-46 yang mirip dengan Markus 14, saudara. Markus 14 ayat 232-42 dan juga Matius ya, di kitab Matius itu di Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46, saudara. Jadi yang paling mirip itu Matius dengan Markus, saudara, di mana ada dikatakan, "Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja?" Oke, berjaga-jaga dulu 1 jam ya, saudara ya. Saya sebentar aja.
Oke, saya kembali saudara. Baik saudara. Wah, ini saya harus pakai mic nih. Saya tadi lupa mematikan mic yang satunya, tapi tidak masalah lah. Oke, selamat pagi yang ada di YouTube, selamat pagi yang ada di TikTok, semuanya apa kabar? Semoga semuanya tetap sehat. Oke saudara, kita masuk pemberitaan firman Tuhan. Tadi kita udah baca, wow banyak sekali kita baca Alkitab. Saudara percayalah, Alkitab yang kita baca bersuara itu menimbulkan iman ya saudara. Ada rema di dalamnya ya saudara ya. Ini suara saya bisa kedengaran dengan baik ya. Ya selamat bergabung semua yang sudah bergabung. Tuhan memberkati. Topik hari ini saya beri judul kekuatan doa yang tidak tertidur saudara. Apakah Anda ada yang tertidur tadi ya? Saya membaca firman ya. Saya berharap Anda tidak ada yang tidur ya. Dan di sini saudara, kita akan membahas satu-satu. Tadi saya ambil teks utamanya dari Lukas 22 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-46 saudara. Dan di sini saya mau memaparkan bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Nah, ini sebelum kisahnya kalau kita baca saudara, bagaimana perjamuan makan dulu ya. Saudara sudah ada yang nonton film The Last Supper, saya bukan lagi promosi ya saudara, tapi itu film menggambarkan isi Lukas 22 saudara ya. Jadi mungkin ada perbedaan-perbedaan dikit tapi itu. Nah, setelah di Taman Getsemani, perikop sebelumnya itu berjudul tentang percakapan waktu perjamuan Tuhan. Dan sesudah itu Yesus ditangkap setelah di Taman Getsemani. Jadi kalau saya membaca di Taman Getsemani yang sama dari kitab Markus dan kitab Matius, ada kesamaan yang saya lihat saudara ya. Yesusnya berdoa berulang kali. Dan dia sangat gelisah karena dia sudah tahu dia akan seperti anak domba yang dicabik-cabik. Jadi Yesus harus saya katakan dia 100% Tuhan dan 100% manusia pada saat dia berinkarnasi jadi manusia. Jadi dia akan tetap merasakan yang namanya sakit dalam inkarnasinya sebagai manusia. Dia akan merasa lapar, haus, sakit ya, tetapi bersamaan dia punya juga kekuatan ilahinya. Nah, tetapi misi dia memang memperdamaikan kita dengan kerajaan surga. Karena itu dia harus mengendalikan dirinya dengan lemah lembut untuk menepis semua yang dia punya ya saudara ya, kekuatannya. Saudara, bila kita membaca dari Lukas 22 ini ayat 39 sampai yang dengan ayat yang 46 ada banyak kabar sukacita ya sebenarnya. Ini berbicara tentang pergumulan, tekanan yang paling berat, titik terendah ya, pergumulan yang paling berat dalam hidup. Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum penyalipannya. Ia mendesak murid-muridnya juga berjaga-jaga dan berdoa. Berkali-kali dia bilang, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? 1 jam saja, begitu ya saudara ya. Jadi berkali-kali dia mendesak tapi murid-muridnya tidak sanggup berjaga dan berdoa. Mereka tertidur karena duka saudara. Karena Yesus bilang akan ada yang menyerahkan aku. Saudara, saya membagikan ada 3 kunci doa yang tidak tertidur. Kalau kita membahas dari bahasa asli, saudara sebaiknya Anda kalau membaca Alkitab bahas sampai ke bahasa aslinya saudara. Yang pertama di situ ada yang kata berjaga-jaga, bahasa Yunaninya Gregoreo ya, Gregoreo ya. Ini apa artinya? Ini artinya tetap waspada secara rohani, tidak lengah dan aktif berjaga. Saya ulangi, Gregoreo ini berjaga-jaga itu artinya tetap waspada ya. Dia tidak lengah dan aktif berjaga. Nah, ini juga punya ayat yang mendukung bahwa memang kita itu tidak lengah sekalipun kita tidur, mungkin saatnya tidur, tapi kita itu tidak lengah, selalu berjaga saudara ya. Ini artinya didukung, bukan artinya tadi sudah saya tahu, artinya tetap waspada secara rohani, tidak lengah dan aktif berjaga saudara. Dan ayat pendukung di sini 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah ya. Di sini dikatakan di Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara, kesadaran spiritual ini benteng pertama
melawan pencobaan. Jadi kita perlu melatih kepekaan roh kita, kepekaan rohani kita yang nggak boleh hanya pasif, saudara. Jadi bagaimana caranya, saudara? Pertama, kamu bisa memulai hari dengan doa singkat, dengan pernyataan iman. Lalu saya sering ya, kalau bangun, mau jam berapapun saya bangun, saudara, saya sering terbangun itu tidurnya belum pulas lah, saudara. Kayak ini saya dibangun nih jam 3, saya harus doa dulu ya. Doa baru cuci muka, saudara. Karena kalau bangun tidur itu jangan langsung berdiri. Jadi kita disuruh duduk dulu, itu sebenarnya memenuhi kriteria kesehatan. Kita terus duduk dulu, tenangkan diri ya. Kemudian kita bisa mengevaluasi diri di malam hari. Kalau di pagi hari kita mulai dengan doa singkat, dengan deklarasi iman. Lalu kita bisa mengevaluasi diri kita di malam hari, saudara ya. Apakah kita tertidur rohani? Nah, apa itu tertidur rohani? Nanti kita bilang. Apakah kita tertidur rohani? Nah, kalau kita pikir-pikir, emangnya apa sih itu tertidur rohani? Nah, ini memang pertanyaan yang penting dan dalam. Ini tidak eksplisit muncul dalam Alkitab sebagai frasa, tapi maknanya nyata dalam kehidupan rohani kita. Terutama ya dalam peristiwa Lukas 22 ayat 39 sampai 46 ini, saat murid tertidur ketika seharusnya mereka berjaga dan berdoa bersama Yesus di Getsemani. Arti tidur rohani, tertidur rohani sendiri ini artinya keadaan jiwanya pasif. Jadi tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Level paling tinggi adalah roh. Roh kita sehat, otomatis jiwa dan tubuh kita sehat. Tapi kalau tubuh kita saja yang sehat, tapi roh tidak, nah ini akan selalu menimbulkan banyak gejala, saudara ya. Mau dia orang Kristen, mau dia apa, hati-hati saudara ya. Tertidur rohani itu keadaan jiwa yang pasif, tidak peka, tidak responsif terhadap suara Tuhan, terhadap kehendaknya dan kebutuhan rohani di sekitar kita. Jadi kalau secara sederhana tubuh kita bangun tapi hati dan roh kita tidur, itu yang namanya tertidur rohani. Itu yang murid-muridnya sedang lakukan, bukan hanya tidur fisik tapi juga tertidur rohani. Nah, orang yang tertidur rohani cirinya bagaimana? Dia tidak lagi bergairah dalam doa, dalam firman, dalam ibadah. Dia kepekaannya pun makin terhadap dosa itu makin turun. Jadi yang dulu dianggap salah, dianggap biasa. Dia meremehkan peperangan rohani. Dia hidup berjalan autopilot secara beragama tapi kehilangan kuasa ya saudara ya. Mudah tertidur secara rohani di tengah kesedihan, tekanan, atau rutinitas. Bila kita membaca dari ayat 45, Yesus berkata, lalu ia datang kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tidur karena duka cita. Kesedihan dan tekanan itu membuat kita terlena, padahal kita butuh doa lebih dalam lagi, saudara. Dampak tertidur rohani ini apa saja, saudara? Tidak siap saat pencobaan datang, mudah jatuh dalam dosa, kehilangan arah hidup, tidak peka pada kehendak Tuhan, rohani kering, dan relasi dengan Tuhan terasa jauh. Saudara, bagaimana kebangkitan dari tidur rohani? Sadari dan akui bahwa kita tertidur, ya. Kesadaran ini langkah awal untuk kita mengalami pertobatan, saudara ya. Kita kembali kepada disiplin doa, firman, dan kehadiran Tuhan. Sama seperti Yesus berkata, bangunlah dan berdoalah. Bangun hubungan dengan komunitas rohani yang sehat. Orang yang tidur rohani sering terisolasi, saudara ya. Minta Roh Kudus membangkitkan api kasih mula-mula. Bangkitlah, deklarasikan ya. Hai kamu yang tidur, bangkit dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya padamu. Tertidur rohani artinya bukan berarti kita berhenti percaya, tapi kita berhenti berjaga. Dan itulah saat paling berbahaya. Selalu harus berjaga. Yesus tidak membiarkan kita tidur terus, saudara. Ia akan datang dan membangunkan kita dengan suara kasih dan panggilan untuk berjaga kembali. Saudara, kita bisa buat kesimpulan tadi tidur rohaninya ya. Kita tadi membahas kekuatan doa, saudara. Ya, kekuatan doa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan dan kita mengevaluasi diri, adakah kita tidur rohani.
Kemudian matikan notifikasi digital saat waktu teduh dan berjaga-jaga supaya kita fokus. Saudara, sering sekali kalau saya baca Alkitab, makanya saya suka begini, karena ada banyak notifikasi di HP saya, sehingga saya juga nggak dengar dengan baik gitu ya. Kemudian bila kita mengolah lagi katanya berdoa itu proseukoma. Ini artinya komunikasi aktif dan dalam dengan Allah. Ini melibatkan penyerahan kehendak ya. Kita bisa membaca ayat pendukungnya di Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendak kamu khawatir, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah Bapa. Ya. Ini tadi kayaknya ada yang salah gitu ya, saudara. Ya. Jadi makna dari doa itu komunikasi yang dalam dengan Allah, saudara ya. Ini melibatkan penyerahan kehendak ya. Dan ini bukan sekedar rutinitas, nikmati saudara, tetapi kekuatan transformatif. Kita doakan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Nah, itu pasti dua hal yang sangat berbeda saudara ya. Nah, kita bisa melakukan hal sederhana sebelum kita melakukan hal yang amat besar. Kita jadwalkan waktu doa khusus yang tidak diganggu sehingga fokus. Kita gunakan jumlah doa, catat permohonan dan jawaban Tuhan. Kita berdoa sambil berjalan atau saat aktivitas ringan agar doa menjadi gaya hidup. Jadi Anda mau sambil beraktivitas, sambil berdoa. Saudara, saya mau belanja, saya berdoa. Saya mau beli ini, saya berdoa. Saya mau ke lalu lintas, saya berdoa, saudara. Saya mau apa aja, saya berdoa. Jadi saya senang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Baik, ini tadi juga saya sebentar berdoa, saudara ya. Kemudian yang ketiga, bergumul. Ini asal katanya dari Yunani agonizomai. Agonizomai artinya bergumul dengan sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh bergumul seperti dalam peperangan rohani, saudara ya. Kita bisa lihat di ayat 44, peluhnya seperti darah, saudara ya. Kemudian kita baca, saudara, Yesus itu berdoa saking dia begitu seriusnya, dia begitu gelisah, saya bisa merasakan Yesus di Taman Getsemani. Dia merasa begitu puyeng, saudara ya, karena dia tahu akan dia seperti anak domba yang siap disembelih. Semua akan menghantam dia, saudara, nggak ada yang melepaskan. Pada saat Yesus bergumul itu, seakan-akan dia tahu nubuatan ke depan yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setiamu yang amat besar. Jadi saudara, kita bisa baca dari Kolose 4 ayat 12 ya, bergumul sungguh-sungguh. Bergumul ini dalam peperangan rohani. Wow. Peluhnya seperti darah. Nah, Eprata selalu bergumul dalam doa. Jadi dalam 1 Timotius 6 ayat 12 berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Doa yang penuh kuasa bukan selalu yang tenang, tetapi yang lahir dari pergumulan dan kerendahan hati. Jadi jangan takut menangis atau jujur di hadapan Tuhan, itu penting. Libatkan orang lain dalam doa pergumulan bersama. Coba kita belajar mendoakan satu hal yang penting, saudara ya. Jadi itu bisa terlihat apakah sudah terjawab atau tidak. Doa yang tidak tertidur itu apa maksudnya? Itu adalah jembatan antara kelemahan manusia dan kekuatan ilahi saat kita berjaga, berdoa, dan juga kuasa Allah akan turun. Turun bukan hanya mengubah situasi, tapi menguatkan jiwa, saudara ya. Saudara, saya akan mulai dengan pantun. Berjalan pagi menyusuri taman, mentari hangat menyapa jiwa. Mari berjaga dalam iman, doa yang hidup bawa kuasa surga. Cakep. Bintang gemerlap di malam hening, pelita doa tak boleh padam. Bangkit dan berdoalah dengan genting. Kuatkan iman dalam Tuhan yang dalam. Cakep ya. Jadi saudara, peluh menetes, Yesus itu peluhnya menetes sampai seperti titik-titik darah, itu karena beban.
Tapi percayalah, doa tidak pernah sia-sia. Jadi jangan tertidur. Sekalipun ada tekanan, Tuhan tetap hadir ya saudara ya. Saudara, kita akan kupas ayat per ayat tadi ya. Yesus pergi keluar kota, pergi ke Bukit Zaitun seperti murid-muridnya, mengikuti dia. Inti makna dari ayat ini, artinya Yesus tetap konsisten dalam kebiasaannya. Yesus aja berdoa. Kalau orang muslim bilang, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus berdoa? Pada siapa dia berdoa? Dia berdoa pada Allah Bapa karena mereka satu, dan dia juga berdoa untuk memberi teladan kepada kita. Dalam keadaan manusianya, dia tetap mendisiplin dirinya, ya. Bahkan menjelang penderitaan. Makna rohaninya dalam tekanan dan ketakutan, Yesus tidak mengubah ritme rohaninya. Jadi kita masuk ke bahasa asli, kata kuncinya ya. Eselten, ia pergi keluar merujuk pada tindakan sadar dan terarah. Kemudian menandakan konsistensi hidup rohani. Jadi kita perlu menerapkan kesetiaan dalam kebiasaan rohani, akan menguatkan kita saat badai wangi. Kalau ayat 40 sesudah tiba, kita bahas ayat per ayat dari Lukas 22 ayat 39 sampai 46 ya. Sekarang kita masuk ke ayat 40 saudara. Apa ini? Dia saya bacain. Sesudah tiba di tempat itu, ia berkata kepada murid-muridnya, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Apa inti maknanya? Doa itu benteng agar tidak jatuh dalam pencobaan. Makna rohaninya, Yesus tidak hanya fokus pada penderitaannya, tetapi juga memperhatikan murid-muridnya. Bahasa aslinya yang menjadi kata kunci adalah berdoa, jangan masuk ke dalam pencobaan. Kemudian pencobaan yang jangan tunda untuk berdoa saat godaan dekat. Jangan tunda. Doa itu pertahanan jiwa. Ayat 41 saudara, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelampar batu jaraknya, lalu berlutut dan berdoa. Apa arti dari ayat ini saudara? Inti maknanya, Yesus mencari tempat pribadi yang mendalam ya saudara. Jadi kesendirian itu bisa membuat kita lebih intim dengan Allah ya. Jadi dia sedang memberi teladan untuk menikmati kuasa dalam Allah Bapa. Nah, bila kita melihat ada kata berlutut ya, berlutut dalam bahasa Yunaninya etenegoi, etenegoni. Dia berlutut menjaga kerendahan hati. Kita perlu meluangkan waktu khusus untuk berdoa secara pribadi dan hasil. Ayat 42 ya, Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Artinya apa? Inti makna dari ayat ini saudara, Yesus menyerahkan kehendaknya demi kehendak Bapa. Jadi jangan juga kita nyerahin kehendak kita, tetapi kehendak Bapa ya saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau mengingatkan kami. Terima kasih. Saudara, makna rohaninya kita perlu penyerahan total. Ini puncak dari ketaatan iman. Ya, kalau bahasa aslinya dari kata menyerahkan ya, cawan penderitaan ya, penyerahan. Bahasa aslinya poterion, cawan. Ini simbol penderitaan atau murka Allah. Ya. Kemudian telema, kehendak, inti dari penyerahan diri rohani. Doa bukan untuk mengubah kehendak Allah, tetapi justru untuk menyelaraskan kita dengan kehendaknya. Kemudian kalau kita masuk ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Apa inti maknanya saudara? Dalam ketaatannya, Yesus menerima kekuatan surgawi. Ini makna rohaninya. Ketaatan menarik kekuatan ilahi yang tidak terlihat. Bila kita melihat bahasa aslinya, menguatkan itu artinya memberi daya dari dalam. Ya, kita perlu tunduk kepada kehendak Tuhan, buka jalan bagi pertolongan yang surgawi. Kemudian ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa inti makna ayat ini? Penderitaan batin Yesus sangat dalam.
namun ia tidak berhenti berdoa. Makna rohani doa sejati mencakup pergumulan emosi dan jiwa yang terdalam. Dalam bahasa aslinya kata kunci ya, pergumulan hebat, dasar dari katanya agonize, bergumul dalam tekanan besar. Nah, atau externation, makin sungguh-sungguh intensitas yang meningkat dalam doa. Saudara, bagaimana kita mengaplikasikannya saat doa menjadi perjuangan? Jangan berhenti, itulah saat Tuhan bekerja. Saya ulang, saat doa menjadi perjuangan, jangan berhenti. Itulah saat kuasa Tuhan bekerja. Bila kita membaca ayat 45, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di sini inti maknanya Yesus mengajak kita bangkit dan berdoa agar tidak kalah oleh pencobaan. Makna rohaninya, keadaan rohani harus dibangunkan lewat disiplin doa. Jadi kita melihat bangunlah itu bahasa aslinya dari anastenter. Bangunlah, adakan aktif untuk membagi keadaan. Kemudian berdoalah. Jadi pengulangan. Pengulangan menunjukkan urgensi. Saat Tuhan berkata, bangunlah, itu adalah panggilan kasih untuk menyelamatkan kita dari kejatuhan. Ya saudara. Jadi, doa yang tidak tertidur itu adalah doa yang konsisten seperti Yesus, doa yang menjaga hati, doa yang penuh penyerahan dan pergumulan, doa yang mengundang kekuatan surgawi. Ada 3 pesan. Doa yang tidak tertidur itu akan melindungi kita dari pencobaan. 3 pesan. Itu yang pertama. Tuhan memanggil kita berjaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Karena bisa pencobaan itu diawali dari kelelahan, kesedihan, tekanan hidup ya saudara ya. Ini yang membuat kita sering lengah secara rohani. Jadi berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa melihat ayat-ayat pendukung dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Ya, memang penurut, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bila kita membaca dari 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, di sini saudara, tetapkan waktu doa rutin, meski sedang lelah atau sibuk, buat alarm rohani. Saat merasa lengah, langsung berdoa singkat, minta pasangan atau teman rohani untuk saling mengingatkan. Ingat saudara, doa bukanlah sekedar aktivitas rohani, itu adalah perisai pertahanan dan dalam peperangan batin saudara ya. Jadi perlu penyerahan diri. Yang kedua, penyerahan diri ini akan menarik kekuatan dari surga. Dalam ketaatan dan penyerahan kita penuh totalitas kepada Tuhan, Yesus menerima kekuatan ilahi dari Bapa, bukan untuk menghindari salib, tetapi untuk menghadapinya dengan keberanian. Ya, di sini di ayat 42 sampai 43, bukanlah kehendakku melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Lalu malaikat dari langit, saudara, menampakkan diri kepadanya, memberi kekuatan kepadanya, saudara. Kemudian Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahankulah kuasamu menjadi sempurna. Karena itu kita perlu belajar berdoa seperti Yesus, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Kita juga saat merasa tidak sanggup, ingatlah bahwa kekuatan datang saat kita berserah. Jadi catat pengalaman iman di mana Tuhan menguatkan saat kita lemah. Kemudian dalam kesedihan yang dalam, jangan tidur, berdoalah. Pesan ilahinya saudara, saat murid tertidur karena duka, Yesus menegur mereka untuk bangkit dan berdoa. Kesedihan yang tidak dibawa ke hadapan Tuhan bisa membuat kita tidur. Jadi semua kesedihanmu itu bawa. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bagaimana kita mengaplikasikan ini saudara? Udah sekali ya.
Ubah kesedihan jadi momen doa yang dalam. Kalau kamu sedih, doa. Bukan pergi ke pelarian-pelarian. Minta teman rohani menemani dalam doa jika terlalu berat sendirian. Ya, jangan abaikan suara Roh Kudus, saudara ya. Saat sedang duka, bangun dan berdoalah. Percayalah, air mata yang jatuh dalam doa tidak pernah sia-sia. Tuhan melihat dan pasti Tuhan menguatkan, saudara. Kemudian, doa yang tidak tertidur itu jembatan antara kelemahan kita dan kekuatan Allah. Di dalam doa yang jujur, berserah, dan setia, kita bangkit bukan karena situasi berubah, tetapi karena hati kita sudah diperkuat, saudara. Ya. Jadi kalau Yesus berkata, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Apa maknanya, saudara? Yesus berkata kepada Petrus, sebelum berjanji akan setia sampai mati, namun justru tertidur saat paling krusial. Saudara, ini yang perlu kita cermati. Yesus maknanya ini dalam. Dia sedang menyuarakan kehausan akan kebersamaan di tengah penderitaan. Dia tidak ingin sendiri. Dia 100% Allah, 100% manusia, dan sebagai manusia ia merindukan dukungan rohani dari sahabat-sahabatnya di saat pergumulan paling berat. Kemudian yang kedua, Yesus menguji kesiapan rohani murid-muridnya. Kata tidak sanggupkah kamu dalam bahasa Yunani yang berasal dari kata sesios, artinya tidak mampukah engkau bertahan secara rohani. Ini bukan sekedar soal durasi, tetapi soal ketahanan iman. Yesus membentuk disiplin doa. 1 jam bukan waktu yang lama sebenarnya, saudara. Cukup untuk menunjukkan kesungguhan, ketaatan, dan kasih. Ini adalah kedewasaan rohani. Kenapa Yesus hanya minta 1 jam? Alasan spiritual dan praktisnya, 1 jam ukuran kasih dan kesediaan berkorban bagi Yesus. 1 jam berjaga-jaga itu lebih dari sekedar waktu, itu tentang prioritas hati. Mampukah kamu karpetnya untukmu aja. Mohon maaf, saudara, saya sedang menjawab dengan iman, saudara. 1 jam itu menunjukkan disiplin yang relasional. Yesus tidak minta 8 jam, dia hanya minta 1 jam ya, untuk berjaga-jaga bersamanya. Ini undangan untuk mengisi bejana roh, bukan sekedar rutinitas. Yesus tahu daging lemah ya, tapi roh harus dilatih. Bila kita membaca dari Matius 26 ayat 41, Yesus berkata, roh memang penurut tetapi daging lemah. Ini adalah training ground kekuatan rohani. Jika gagal berdoa 1 jam, bagaimana kita siap menghadapi salib dan penganiayaan salib? Bicara tentang pergumulan ya. Jadi 1 jam bersama Tuhan itu menjadi kekuatan menghadapi badai kehidupan. Jangan tunggu krisis. Mulailah berjaga-jaga, latih disiplin rohani dari 1 jam yang penuh kasih. Jadi doa bukan tentang lamanya, tetapi tentang kesetiaan dan kedekatan dengan Tuhan. Tapi 1 jam bisa menjadi persembahan waktu yang membawa perubahan besar. Saya ada quote, saudara, doa 1 jam bukan karena Tuhan butuh waktu kita, tetapi karena jiwa kita haus akan kekuatannya. 1 jam bersama Yesus di Getsemani lebih kuat dari 1000 jam berlari dari cobaan, saudara ya. Demikian firman Tuhan, saudara. Saya ada juga bicara tentang Getsemani, ini banyak, saudara ya. Doa yang terjaga adalah pelindung jiwa saat badai belum datang. Yesus tidak minta kita sempurna, hanya minta kita berjaga-jaga bersamanya, dan bukan bahkan hanya 1 jam. Dalam Getsemani hidupmu, doa bukan jalan keluar, tetapi kekuatan untuk berjalan terus. Kesedihan membuatmu ingin tidur, tapi doa membangunkannya untuk menang. Saat dunia tertidur, dalam keputusasaan, orang yang berdoa tetap terjaga dalam pengharapan. Yesus memang menang atas salib bukan saat di Golgota, justru saat dia berlutut di Getsemani. Wow, luar biasa ya, saudara ya. Oke, saudara, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, Kau mengajari kami berdoa, berjaga-jaga, senantiasa tidak tertidur rohani, tetapi berjaga-jaga. Tolong kami Roh Kudus untuk senantiasa berjaga-jaga
Dan kami percaya Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini saudara, Anda yang sedang sakit, Anda bisa angkat tangan saudara, katakan, oleh bilur-bilur darah Kristus aku sudah sembuh, dan jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saudara yang punya kerinduan, punya keturunan, aku perkatakan, angkat tanganmu dan mulai perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus aku mengucap syukur, dipercayakan keturunan di dalam nama Yesus. Juga saudara yang rindu dapat pekerjaan atau perbaikan ekonomi, berdoalah sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, aku percaya Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan menolong. Terima kasih untuk semua kebaikan. Baik saudara, kita berdoa doa Bapa kami sebelum kita selesai. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang tidak bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberkati kita semua. Diberkati keluarga kita, anak cucu kita. Diberkati pendidikan kita, sekolah. Diberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin, 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 amin. Sampai jumpa lagi saudara di acara selanjutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa yang di YouTube. Tuhan memberkati. Bye.